Siapa yang tidak ingin didoakan oleh para malaikat? Tentu kita semua ingin didoakan oleh para malaikat, baik saat beraktivitas maupun sedang tidur, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Sebab doa malaikat itu sangatlah penting bagi semua umat muslim. Beruntunglah mereka yang pernah didoakan oleh para malaikat karena amal solihnya, dan doa malaikat pasti akan selalu dikabulkan oleh Allah. Namun perlu kita ketahui bahwa malaikat hanya akan mendoakan kebaikan bagi hamba yang diridhoinya, sebagaimana dalam firman-Nya, yang artinya, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak akan memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Al-Anbiya ayat 26-28. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya malaikat akan mendoakan dan memberi syafaat kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah, karena malaikat tidak akan pernah mendahului Allah. Lalu amalan apa saja sehingga kita dapat didoakan kebaikan-kebaikan oleh para malaikat? Berikut beberapa amalan yang didoakan kebaikan oleh malaikat kepada seorang hamba. 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan mendoakan kepada orang tersebut agar Allah mengampuni dosa-dosanya. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu waktu salat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang menunggu waktu salat sedang dia dalam keadaan suci, maka akan didoakan oleh malaikat, baik itu setelah azan kita menunggu iqamah, atau setelah salat kita menunggu masuk waktu salat berikutnya, ataupun di waktu-waktu yang lain. 3. Orang-orang yang berada di saf barisan depan dalam salat berjamaah. Dari Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Selain duduk menunggu waktu salat, malaikat juga akan mendoakan orang yang berada di saf terdepan atau yang paling dekat dengan imam. Dan itu artinya Allah dan malaikat lebih menyukai hamba yang menempati saf terdepan di dalam salat berjamaah. 4. Orang-orang yang menyambung saf pada salat berjamaah atau tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Biasanya sebelum salat didirikan, imam selalu memperingati agar para jamaah merapatkan safnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada celah sehingga syaitan tidak bisa masuk ke dalam saf. Selain itu, seorang hamba yang merapatkan safnya juga akan didoakan oleh malaikat. Adapun makna salawat Allah kepada hambanya adalah berupa limpahan rahmat, karunia, keberkahan, dan kebaikan lainnya. Dan makna salawat malaikat kepada manusia adalah permohonan ampun serta kebaikan lainnya. 5. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis tersebut kita dianjurkan untuk mengucapkan amin bersamaan dengan imam setelah ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Karena para malaikat juga akan mengucapkannya, maka kita yang mengucapkannya akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. 6. Orang yang duduk di tempat salatnya setelah melakukan salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu berselawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat salat di mana ia melakukan salat. Selama ia belum batal wudhunya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Setelah melakukan salat, alangkah baiknya untuk tidak segera meninggalkan tempat di mana kita salat.
dalam keadaan masih berwudu sambil berzikir atau muhasabah diri, maka malaikat akan memohonkan ampunan dan kasih sayang dari Allah untuk kita. 7. Orang-orang yang melakukan salat subuh dan asar secara berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkumpul pada saat salat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga salat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan salat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lakukanlah salat asar dan subuh berjamaah. Hal ini akan mendatangkan kebaikan lebih bagi kita, karena para malaikat akan memohonkan ampunan untuk kita dan agar diselamatkan kelak pada hari kiamat. Hal ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita selama masih bisa melakukan salat berjamaah, khususnya di waktu asar dan subuh. Sebenarnya tidak hanya terbatas pada amalan tersebut, melainkan salat berjamaah 5 waktu juga akan mendatangkan malaikat yang mendoakan ampunan serta kebaikan lainnya untuk kita. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dari Ummu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang hamba mendoakan kebaikan untuk saudaranya, baik itu keluarga, sahabat, teman, dan lainnya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka malaikat akan mengaminkannya, serta yang mendoakan juga mendapat kebaikan seperti yang didoakannya. Oleh karena itu, di setiap doa kita jangan lupa mendoakan saudara kita agar kita memperoleh hal yang sama. Alangkah baiknya kita berdoa setelah salat malam, atau antara azan dan iqamah, atau di waktu-waktu mustajab lainnya. 9. Orang-orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa masing-masing dari 2 amalan yang didoakan malaikat berupa kebaikan dan keburukan. Orang yang dermawan, suka memberi, suka berinfak, maka malaikat akan mendoakannya agar hartanya dilipat gandakan, agar hartanya bertambah, agar kekayaannya menjadi lebih berkah, dan doa kebaikan lainnya. Begitu pula sebaliknya, orang yang kerit atau kikir, enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka malaikat akan mendoakan baginya kerugian, kemiskinan, serta hilangnya berkah pada hartanya, dan doa keburukan lainnya. 10. Orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabari. Anjuran sahur untuk orang yang berpuasa ini sudah sering kita dengar. Akan tetapi ternyata di balik itu semua ada kebaikan yang mana Allah akan memberi rahmat, keberkahan dan kebaikan lainnya kepada orang yang sedang makan sahur. Tidak hanya itu, para malaikat juga akan memohonkan ampunan serta kebaikan lainnya kepada orang yang sedang makan sahur. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan berselawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore hari, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Betapa banyaknya ampunan yang kita peroleh di saat 70.000 malaikat memohonkan ampunan untuk kita. Ini juga di antara hak muslim terhadap muslim lainnya. Maka jenguklah orang sakit. Apabila belum sembuh, maka jenguklah kembali. Dengan begitu kita juga akan memperoleh hal yang sama. Karena pada lafaz sebuah hadis, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, menggunakan lafaz ayadatul marid, bukan ziaratul marid. Walaupun artinya sama-sama menjenguk atau mengunjungi, akan tetapi lafaz yang pertama bermakna berulang kali dalam jangka waktu yang dekat. Sementara lafaz yang kedua bermakna berulang kali dalam jangka waktu yang lama, seperti ziarah kubur. 12.
seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Amalan ini tidak hanya memperoleh permohonan ampun dari para malaikat, melainkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan semut dan ikan juga ikut memohonkan ampunan bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Tidak hanya itu, mereka juga akan mendapatkan pahala jariah selama amalan itu dikerjakan oleh orang yang diajarkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan apabila orang yang diajarkan tersebut mengajarkannya kepada orang lain lagi, maka pahala akan terus mengalir kepada para pengajar tersebut. Tentu semua itu dengan niat ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Akan tetapi sebaliknya, orang yang mengajarkan kejelekan maka ia juga akan memperoleh dosa jariah semisal dosa orang yang melakukannya. Dari banyaknya amalan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa malaikat akan selalu mendoakan kebaikan kepada hamba yang melakukan kebaikan, baik itu hubungannya dengan sesama makhluk maupun hubungan dengan Sang Khalik. Dan juga sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, maka malaikat juga akan mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa melakukan kebaikan dan mendapatkan doa dari para malaikat.